Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير.
ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga dengan dilanjutkannya ayat suci Al-Quran bisa menambah keberkahan pada acara kita pada pagi ini. Melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan tunggal dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakaba yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Andes dan Sidi Mutahar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Bapak Haji Dr. Andes Saifuddin MPD. Beliau adalah salah satu pleno pimpinan daerah Muhammadiyah Brebes, asli Tanjung Pak Haji asli Tanjung. Alhamdulillah sudah rawuh di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pleno pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba. Ini kelihatannya masih sedikit yang hadir. Ada Pak Muntohar, ada Pak Haji Ali Imdad, yang lain belum hadir. Semoga beliau semua anggota pleno PCM bisa hadir semua. Kemudian yang kami hormati pimpinan ranting secabang Bulakamba, dari mulai pimpinan ranting Grinting, Kluwut, Tegal Gelagah, Petunjungan, Banjaratma, dan Bulakamba serta Bulusari. Karena yang tercatat di PDM di Bulakamba itu ada 8 ranting, tetapi saat ini pengajian Ahad pagi biasanya yang kena giliran hanya 6 ranting.
Berarti ada 2 ranting yang belum siap untuk ditempati acara pengajian Ahad pagi. Semoga kedepannya 2 ranting tersebut siap untuk ditempati kegiatan pengajian Ahad pagi. Kemudian yang kami hormati seluruh ortom, baik Aisyah, Pemuda, Nahdlatul Aisyah, IPM, HW, Tapak Suci, dan ortom yang lain yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan ranting Grinting yang pada hari ini mendapatkan giliran pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba. Kami berharap di pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba itu pengajian seperti ini itu kalau bisa tidak hanya di pimpinan ranting, tetapi juga nanti bisa dilaksanakan di AUM, bisa di SMK Muhammadiyah Bulakamba, bisa di SMP Muhammadiyah Kluwut, bisa di SMP Muhammadiyah Banjaratma, bisa di MI Al-Mujahidin Muhammadiyah Kluwut dan lain sebagainya. Sehingga gilirannya tidak hanya 6 ranting saja. Ya, insya Allah nanti kita bicarakan lebih lanjut. Karena apa? Karena biar lebih mengenalkan aum-aum kita juga di kalangan PCM Bulakamba. Kemudian berikutnya kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya Bapak Haji Saifuddin yang sudah bersedia untuk mengisi acara ini. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu struktural di pimpinan cabang, ranting, dan kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada simpatisan Muhammadiyah khususnya di Grinting dan sekitarnya. Karena pengajian seperti ini saya dengar dari pimpinan ranting tidak hanya dihadiri oleh struktural di Muhammadiyah, tetapi juga dihadiri oleh saudara-saudara kita dari organisasi lainnya. Kami ucapkan terima kasih dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih, walaupun memang kemarin saya sering terus terang saja agak dalam tanda kutip sedikit kecewa karena dalam setiap kita kan punya grup PCM Bulakamba, setiap ada momen Idul Adha atau ada acara Idul Fitri, saya sering share minta kepada masing-masing ranting untuk mengisi tempat sholat idnya di mana, kemudian penceramahnya siapa, khotibnya siapa, kemudian kalau toh kemarin Idul Adha itu harus ada pendataan peranting. Peranting itu berapa sapi yang dikorbankan, berapa kambing yang dikorbankan, berapa daging yang dibagikan dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk data kita sehingga Pak nanti 5 tahun ke depan itu kita buatkan grafik bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba itu trennya naik apa turun. Tetapi kalau misalkan tidak ada data, PCM Bulakamba bingung tahun kemarin sama tahun sekarang itu korbannya naik atau tidak. Nah, oleh karena itu kami mohon ya, setiap ranting yang masuk dalam grup kalau ada informasi pengisian data, tolong datanya diisi karena ini penting buat kami melaporkan kepada PDM atau minimal untuk data kita sendiri. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya meneruskan instruksi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Bulakamba mengenai EKTAM, elektronik
kartu anggota Muhammadiyah. Walaupun sifatnya ya kita bukan di pemerintahan, tapi yang namanya kartu anggota Muhammadiyah itu secara administrasi harus punya, walaupun bukan di pendidikan atau di rumah sakit, tapi kita masyarakat biasa juga harus punya yang namanya kartu tanda menjadi anggota Muhammadiyah. Oleh karena itu kami minta atau memohon surat instruksinya atau surat himbauannya sudah ada di grup, bahwa setiap pimpinan ranting harus menginstruksikan, harus meminta kepada anggotanya segera membuat migrasi, ya migrasi yang tadinya sudah punya kartu tanda anggota Muhammadiyah itu dimigrasikan ke eKTM. Nah, nanti di dalamnya kalau panjenengan sudah pernah mengikuti trainingnya, itu di situ ada yang namanya di Play Store. Bapak Ibu barangkali kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ngapunten sudah sepuh bisa minta bantuan ke anaknya. Ya, bisa minta bantuan ke anaknya. Kemudian di situ nanti memang muncul yang namanya biaya. Kalau tidak salah ada biaya 65.000. Nah, di situ uang 65.000 itu nanti didistribusikan, dibagikan kepada masing-masing tingkatan. Untuk pusat ada, untuk wilayah ada, untuk untuk daerah ada, untuk kecamatan ada atau cabang, untuk rantingnya juga ada. Malah justru yang terbesar adalah bagian untuk ranting, sehingga semakin banyak anggota Muhammadiyah yang membuat eKTM, maka pemasukan untuk rantingnya itu besar. Ya, oleh karena itu Muhammadiyah Pusat sudah bekerjasama dengan Bank Danamon Syariah, dan kita sebenarnya diminta kapan waktunya ranting-ranting di Bulak Kami itu siap untuk membuka rekening khusus eKTAM. Jadi nanti pimpinan ranting membuka rekening dan penghasilan dari eKTAM itu masuk ke kas ranting masing-masing. Nah, karena kita, ngapunten, saya sudah sering woro-woro di grup PRM, di PCM, tapi tidak ada tanggapan dari masing-masing PRM, maka nanti masing-masing PRM itu harus ke Bank Danamon Syariah sendiri, yaitu di Tegal. Kalau seandainya tidak bisa dikondisikan, maka setiap ranting harus membuka rekening di Bank Danamon Syariah. Untuk apa? Untuk penghasilan atau pendapatan dari kas pimpinan ranting tersebut. Itu informasi dari kami, dan saya sampaikan lagi bahwa untuk bulan depan, berarti bulan Juni ya, bulan Juni itu giliran pengajian cabang itu gilirannya sebenarnya nanti di PRM Kluwut. Setelah di PRM Grinting, nanti PRM Kluwut. Nanti kita bicarakan lebih lanjut untuk tempat pengajian di mana dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai kita membawa acara ini, yaitu pengajian rutin PCM Bulak Aba, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Saifuddin MPD. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa zamal akhsaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba beserta ortomnya, para bapak ibu sekalian, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Karena itu semua hari ini alhamdulillah saya dapat memenuhi undangan untuk mengisi pengajian pada pagi hari ini. Mohon maaf dulu saya dipesan untuk mengisi halal bihalal, tapi karena satu hal kondisi saya sehingga saya tidak bisa hadir, dan rupanya teman-teman penasar ini harus menghadirkan saya, sehingga alhamdulillah hari ini saya bisa memenuhinya. Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, seperti yang tadi disampaikan oleh pengurus cabang, saya wakil pleno PDM yang membidangi Majelis Pustaka Informasi dan LPHU, Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh. Ya, termasuk insya Allah saya yang membimbing manasik haji para jamaah sekalian yang mau haji maupun umroh melalui pimpinan daerah Muhammadiyah, yaitu lewat Arafah, ya. Kali ini sebenarnya PCM Bulakamba ini sudah cukup lengkap ini. Banyak para pendekar mubalik, ya. Bahkan rekan saya ini Ustadz Zainal Abidin ini sudah biasa mengudara. Jadi bukan hanya lingkup Brebes, sudah jangkauannya itu bisa nasional bahkan internasional kalau ada yang buka channelnya. Ini unsur PCM juga ini, Mas Ginanjar ini juga orang luar biasa. Kalau ada urusan Kadin ini bisa tanya kepada beliau. Ya, saya mengikuti beberapa kegiatan lewat medsosnya, ya. Jadi ada Ustadz Abu Nasor, Twitopo Pamuji, ya, dan lain-lainnya yang sebenarnya sebagai unsur PDM saya merasa bangga bahwa di cabang Muhammadiyah Bulakamba ini rantingnya cukup hidup, meskipun memang Muhammadiyah kadang-kadang ibarat pohon Bapak dan Ibu. Jadi ada pohon Muhammadiyah, pohonnya kuat, besar, ya, usianya sudah ratusan tahun, ya, ada cabang-cabangnya dan ada rantingnya. Tapi ranting juga ada kalanya yang kering, karena daunnya itu, ya, kalau diibaratkan daunnya itu adalah anggota-anggota Muhammadiyah. Ibarat daun lama-lama kering berguguran, itu berarti sama dengan bergugurannya warga Muhammadiyah karena kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang perlu dipupuk supaya apa? Pohon Muhammadiyah ini selalu subur, ya. Dan bagaimana supaya umurnya panjang, jadi daunnya itu nanti bisa lebat dan berumur panjang.
Mungkin nanti bagian pesan terakhir yang saya sampaikan. Kira-kira beberapa hari yang lalu Mas Rosidin ini minta judul atau tema dari saya bingung ini temanya kira-kira apa gitu ya. Akhirnya saya beri judul Perspektif Manusia, Iman dan Memeliharanya. Itu yang saya sampaikan. Jadi dalam perkembangan umat manusia dengan sekian banyak literasi, wawasan dan wacana yang dibaca, ya, baik lewat tertulis maupun tidak tertulis, maka kemudian orang punya perspektif, cara pandang. Ya, sebenarnya pandangan ahli atau beberapa orang tentang manusia itu seperti apa. Ya. Sebelum sampai ke sana, mungkin informasi awal perlu saya sampaikan. Alhamdulillah PWM sampai kemarin sore sudah memotong 467 sapi. Ya. Kalau 467 ya, 1 ekor sapi itu 7 orang, maka berarti tinggal 467 kali 7 orang. Dan itu baru selesai dipotong sampai kemarin. Jadi dari mulai hari Idul Adha, hari-hari tasyrik, ya, karena 467 itu tidak mungkin selesai 1 hari. Jadi baru selesai kemarin sore. Ya. Ya. Ini kalau 1 ekor sapi itu jadi 60 rendangmu, karena yang diberikan kepada sohibul kurban itu 20 kaleng, ya, maka tinggal dikalikan 467 sapi kali ya 60 kaleng rendangmu, ya, jumlahnya bisa diperhitungkan. Sebanyak itu jumlah yang yang bisa menjadi rendangmu. Tetapi jangan kaget kalau dulu rendangmu ada munya, sekarang tidak ada. Jadi hanya tulisannya rendang saja. Karena sesuai dengan arahan dari pusat, munya nggak perlu ditulis. Tapi kalau dibaca tetap rendangmu, sekalipun tulisannya rendang. Bapak Ibu yang misalnya mengambil peran kemarin ikut lewat Lazis dengan rendangmu, maka mungkin menunggu sekitar 1 bulan, nanti dapat jatah setiap orang 20 kaleng yang beratnya masing-masing 200 gram, 2 on, ya. Ya. Jadi itu kita bersyukur, ya, meskipun pemotongannya tidak di Jawa Tengah, langsung dibawa dekat pabriknya, yaitu di Bali, ya, lewat perusahaan Pronas. Nah, itu informasi awal, ya, kita merasa bangga, dan ini belum tentu ada di semua wilayah. Ya. Mungkin mirip dulu ada Babul Urzam, kemudian muncul Aziz, Jawa Tengah bisa jadi nanti menjadi pelopor di PWM-PWM lainnya. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, perspektif manusia ada beberapa pandangan orang menganggap sebenarnya siapa sih manusia itu. Kemudian ada yang menganggap bahwa seperti George Cabanis atau Forbeck, ya, itu menganggap bahwa yang penting dalam manusia adalah otaknya, ya. Sehingga dia berpikir bahwa otak bisa berpikir karena mengandung fosfor. Oleh karena itu manusia bisa dibuat cerdas atau tidak, tergantung asupan fosfornya dalam tubuh manusia. Sehingga orang yang paham ini kemudian memberi asupan makanan kepada anak-anaknya dengan makanan yang banyak mengandung fosfor. Ya, sehingga anak-anak kita kalau diberi makanan seperti teri, ya, lauknya,
tapi tidak digoreng, direbus. Ini banyak mengandung fosfornya, itu sangat membantu kecerdasan otak. Ya, ya, sehingga istilahnya manusia dibuat cerdas atau tidak, nah tinggal dari makanannya itu sangat berpengaruh. Itu menurut beliau. Ya. Tetapi apa yang dialami oleh seorang profesor dari Nederland yang bernama Profesor Aaron Vest, itu otaknya sangat cerdas. Pantas saja karena namanya saja profesor kan ya. Ya, otaknya sangat cerdas. Kemudian ia putus asa dalam hidupnya. Jadi meskipun cerdas, putus asa dalam hidupnya. Karena apa? Kebetulan punya keturunan anaknya ternyata bodoh. Ya, jadi anak profesor anaknya bodoh. Ya. Nggak nurun kan itu ya namanya ya. Sehingga sang profesor ini merasa malu. Masa saya profesor kok anaknya bodoh gitu ya. Sehingga jalan singkatnya suatu saat dia akhirnya membunuh anaknya itu. Ya. Karena malu anaknya bodoh. Ya. Dalam perjalanan berikutnya Aaron Vest ini membaca sebuah cerita, membaca sebuah buku tentang dunia macan. Nah, macan ini ternyata punya banyak anak, dan salah satu anaknya itu lorengnya ada yang banyak. Dalam dunia macan, Bapak Ibu, makin banyak lorengnya itu menggambarkan macan itu cerdas, dan itu dianggap akan menyaingi induknya. Maka kemudian sang induk macan tadi daripada menyaingi dirinya, sang anak macan tadi dimangsa, dibunuh oleh induknya. Nah, setelah Profesor Aaron Vest ini membaca buku cerita ini, dia justru terkejut. Wah, saya ini justru kalah dengan macan. Kalau saya punya anak bodoh, saya bunuh. Macan justru kalau anaknya menyaingi induknya, malah dia bunuh. Berarti betapa bodohnya saya ini. Ya, beda dengan macan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Aaron Vest tadi, sang profesor tadi, dia juga akhirnya membunuh dirinya dengan senjata yang sama. Ya, di kamar mandi, sambil sebelumnya dia menuliskan dulu, rupa-rupanya agama itu sangat penting. Itu pesan yang dituliskan sebelum dia bunuh diri. Jadi kalau kita cermati, sang profesor nekat karena apa? Karena tanpa pegangan hidup, yaitu agama. Maka orang yang mengagungkan otaknya ternyata harus diimbangi dengan agama. Jamaah yang berbahagia, pendapat yang kedua tentang manusia yang penting apa? Itu adalah Karl Marx. Ya. Ini seorang ajaran materialisme yang biasanya dikenal dengan aliran Marxisme, dari nama Marx-nya. Kalau tadi menganggap otaknya adalah yang paling penting bagi manusia, Marx menganggap bahwa dalam hidup yang penting adalah soal perut. Jadi dari kepala turun ke perut, ya. Nanti sampai ke bawah, Bapak Ibu. Ya. Dia beranggapan bahwa ramainya dunia, perang, penjajahan, ya, itu semua disebabkan soal kebutuhan perut. Ya. Sampai-sampai ngaji hari ini pun sebelum datang sudah disiapkan isi perut. Ya, karena kebutuhan juga itu ya. Dia Marx mengatakan masyarakat tidak adil. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada majikan yang kaya, buruh yang miskin, ya. Kelas buruh siang malam kerja keras, sementara sang tauke ongkang-ongkang begitu saja. Sehingga keadaan yang semacam ini
kemudian ingin mempersatukan orang-orang miskin. Bagaimana caranya menggulingkan orang kaya yang biasa disebut dengan kaum borjuis, ya. Jadi apa yang dilakukan mengandung kebenaran meskipun tidak selamanya benar. Karena di dalam Islam juga dikatakan kadal fakru ila kufar, ya. Kefakiran akan membawa kekufuran, ya, sehingga ini harus dijaga oleh Islam, ya. Materi harta memang penting tetapi bukan segala-galanya, ya. Karena tetapi harta itu jangan hanya beredar pada orang-orang kaya saja. Sehingga Al-Quran mengatakan atau mengingatkan kaila yakuna dunata bainal aghniya minkum. Jadi jangan sampai harta ini hanya berputar pada orang-orang kaya saja, tetapi kadang perlu juga mengalir pada orang-orang yang tidak mampu. Nah, Islam menghadirkan fenomena ini dengan zakat, sehingga orang yang berlebih akan berbagi rezekinya kepada orang-orang yang kurang. Kita yang mungkin pas-pasan tidak bisa berzakat, bisa dengan sedekah dan lainnya, ya. Sehingga gerakan Muhammadiyah Lazismu, ya, lembaga, ya, amal infak zakat sedekah ini memang salah satunya adalah menerjemahkan ayat Al-Quran tadi, ya, surat Al-Hasr ayat 7, ya. Sehingga memang disitulah dorongan yang dikembangkan, sehingga orang yang menganggap bahwa hidup ini hanya perut yang dipikirkan, maka akan disindir oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya. Kalau manusia hanya memikirkan masalah perut saja, maka ia tidak lebih berharga dari apa yang dikeluarkan dari isi perutnya. Jadi perutnya penting, tapi kalau hanya itu yang dipikirkan saja, maka mungkin justru kita harganya seperti tadi, ya. Maka Islam memandang bahwa kebutuhan perut itu penting, tetapi perut bukan segala-galanya. Kemudian bagaimana pendapat yang ketiga? Kalau tadi masalah perut ke otak, perut sekarang turun ke bawah. Pendapat Sigmund Freud, ya. Mohon maaf ini bukan kuliah mahasiswa, ya, tapi sekadar untuk pengetahuan, ya, bahwa banyak pandangan tokoh yang begitu. Sigmund Freud ini psikolog romantis, ya. Freud itu mengatakan yang paling menentukan dalam kehidupan manusia adalah seksnya. Jadi urusan seks. Lahirnya kita di muka bumi ini juga karena seks kedua orang tua kita. Terjadi perang dunia, rebutan wilayah, bahkan mungkin rebutan perempuan, itu hanya soal itu. Kadang perang terjadi berantakan di dalam rumah tangga, ya, ada perselingkuhan, ya, yaitu juga karena persoalan ini, ya. Sehingga kadang-kadang ada yang menggunakan kata selingkuh itu dengan plesetan, ya. Selingkuh itu selingan indah keluarga utuh gitu. Tapi sebenarnya justru biasanya tidak akan utuh itu. Sehingga kadang-kadang, ya, tanpa ini mungkin dunia sepi, tapi justru karena ini dunia ramai, karena orang memang membutuhkan itu, ya. Bahkan orang tua kita sibuk menyekolahkan anaknya sampai dapat ijazah, ya, tetapi kalau belum dapat ijazah rasanya juga belum selesai. Sehingga tugas orang tua kadang-kadang juga setelah anaknya selesai sekolah kok belum berkeluarga, ini masih jadi pikiran, ya. Sehingga Freud mengatakan manusia sejak kecil sebenarnya sudah menampakkan kebutuhan seksnya, ya. Bayi yang baru lahir dibiarkan taruh di atas perutnya ibu yang baru melahirkan, dia akan mencari secara otomatis, yaitu akan menetek
ibunya. Dan sejak itu sesungguhnya perasaan seks sudah ada. Jadi tidak berarti seks itu hanya hubungan kelamin. Ya. Oleh karena itu Islam menganjurkan, ya, ini para pemuda yang masih jomblo, mbak-mbak juga yang masih jomblo, ya, jangan berlama-lama jomblonya. Tapi ini yang di dalam ini kok sudah tua-tua nih ya. Setua saya maksudnya. Kalau saya kan masih muda, baru 46 tahun. Terbalik tapi. Nah, yang muda-muda ini, yang NA, yang pemuda, jangan berlama-lama menjomblo. Ya. Segera cari pasangan hidup kalau sudah mampu. Para Muhammadiyahnya, bapak-bapaknya, jangan mempersulit pertemuan anaknya agar segera dapat pasangan hidupnya, ya, karena dengan sudah menikah ini paling tidak, ya, setengah dari kenikmatan surga sudah diperoleh. Setidaknya akan terhindar dari fitnah, terhindar dari maksiat karena mereka sudah berkeluarga. Ya, maka ada pantun, ya, karena mungkin wah, masih belum berani nikah, ya, karena belum dapat pekerjaan, ya. Kadang-kadang ada, ya. Jadi saya saja dulu begitu lulus mahasiswa melamar calon istri saya, itu mertua saya, jangan cepat-cepat, cari pekerjaan dulu. Oh, ternyata orang tua itu anaknya ingin dinikahi kalau sudah ada penghasilannya. Bahasa gerintingnya barangkali, ke anak aku pan dipakani apa. Ya, jadi memang itu juga tidak salah pertimbangan orang tua, ya. Sehingga ada istilah pantun, anak ikan dipanggang saja, mau dipindang tiada berkunyit. Ya. Anak orang dipandang saja, karena apa? Hendak dipinang tiada berduit. Tetapi wahai para orang tua, ya, ketahuilah bahwa Al-Quran surat An-Nur ayat 32, orang tua disarankan untuk menikahkan anak-anaknya. Ya, memang tradisi di Jawa lelaki yang proaktif cari pasangan, ya kan? Tetapi tidak salah kalau suatu saat kita punya anak perempuan dan saatnya harus berkeluarga dan belum punya pasangan hidup, carikan pasangannya. Ya, syukur-syukur dalam keluarga Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyahnya semakin kompak, ya, semakin besar, akan lahir keturunan anak-anak Muhammadiyah yang akan beraktivitas di Muhammadiyah. Ya, karena apa? Kata Allah, Inna yakunu fuqara'a yughnihumullah min fadlih. Ya. Jika mereka masih miskin, ketika menikah masih miskin, Allah akan memberikan kemampuan. Allah akan mengayakan mereka, ya, dengan karunia-Nya. Ini janji Allah. Jadi kadang ada ketika sendirian mungkin belum tampak ekonominya, tetapi ketika menikah kemudian Allah memberi jalan keluar. Dan yakinlah bahwa yang akan memberi rezeki itu bukan kita yang berkeluarga, Allah yang akan menjamin setiap makhluk di muka bumi ini dengan rezekinya masing-masing. Ya, tetapi wajar karena memang kita kadang-kadang mengkhawatirkan itu, ya. Sehingga tadi saya katakan orang tua sudah menyekolahkan anaknya, sudah dapat ijazah, tetapi kalau belum dapat ijazah rasanya memang menjadi pikiran orang tua. Itu pandangan pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana pandangan Islam, petunjuk Islam? Kalau tadi mengatakan otak penting, perut penting, seks penting. Nah, Islam menarik ke yang tengah yang belum disebutkan. Islam memang memandang ketiganya penting. Ya otak, ya perut, ya seks diperlukan bagi manusia
Ya, karena ketiganya merupakan satu kesatuan, tetapi semua penting harus secara proporsional. Mungkin kalau kita punya anak, tetapi maaf misalnya kecerdasannya tidak umum batir, tidak rata-rata, ya, tapi ke bawah, ya mungkin agak merepotkan. Bisa jadi itu. Maka pilih yang tidak rata-rata orang, bahkan kalau perlu lebih cerdas, itu jauh lebih baik. Ya, karena akan melahirkan generasi-generasi yang kuat. Ya. Kemudian kebutuhan perut juga tidak kalah pentingnya. Kita setiap hari pagi bahkan orang mencari pekerjaan juga untuk kebutuhan perutnya. Ya. Maka dari ketiganya penting itu ada yang lebih penting untuk menjaga keutuhan manusia adalah yang ada di tengah, yaitu hati. Ya, bukan turun, bukan naik, bukan makin ke bawah, tapi yang tengah-tengah, yaitu hati. Di dalam hati ada yang disebut dengan hati nurani. Dalam hati nurani ada yang disebut dengan saripati iman. Ya, inilah yang mewujudkan, yang merealisasikan amal soleh. Ya. Iman inilah yang membawa kita pada ketakwaan. Sehingga keprihatinan kita, mengapa Muhammadiyah perlu dakwah yang kuat, itu juga dalam rangka menjaga iman. Betapa orang-orang tua kita, guru-guru kita untuk menjaga hati agar tidak berpindah ke yang lain. Ibu-ibu ini kalau melepas anaknya berangkat sekolah, ya, sambil didoakan, ada doa tambahan yang tidak terasa sebagai doa. Hati-hati ya nak, nanti di jalan. Padahal anaknya berangkatnya pakai kaki, tapi nggak ngomong kaki-kaki ya nak gitu. Ngomongnya hati-hati. Ya. Guru di sekolah mengingatkan kepada siswanya ketika mengerjakan soal yang sulit karena sedang ujian nasional, ya, gurunya juga memberikan ingatan, hati-hati ya nak, mungkin soalnya sulit, ya, cermati dengan baik. Padahal siswanya mau pakai otak itu, ya, kak nggak ngomong otak-otak ya gitu ya, ya pakainya ke ngomongnya hati-hati. Ini kenapa? Disitulah peran dan pentingnya hati yang harus kita jaga, ya. Jadi agar tetap bersih, hati kita jangan diisi dengan yang lain kecuali dengan iman yang benar, ya. Sehingga di dalam surat Al-Fajr kita diharapkan setelah akhir hidup ini, karena iman diisi dengan benar, akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi ada kata yang ditekankan di sana, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukan nafsul ammarah, bukan nafsul lawamah, tapi mutmainnah. Nah, kata mutmainnah ini diartikan sebagai jiwa yang tenang, ya, jiwa yang telah digembleng oleh berbagai pengalaman dan penderitaan, bahkan melalui berbagai jalan liku yang telah dilampaui, sehingga ia benar-benar menghadap Allah dengan tenang karena semuanya sudah dengan jalan yang lurus. Itu kata Prof. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Quraisy Shihab mengatakan di dalam tafsir Al-Misbah, nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang, yaitu yakin akan wujud Allah Subhanahu wa taala, akan janjinya, yang disertai dengan ikhlas beramal. Nah, ladang kita lewat Muhammadiyah. Siapapun perannya, apapun tidak penting.
di ranting, di cabang, di daerah, wilayah, bahkan pusat. Yang penting kita mengambil peran sesuai dengan kemampuan dan kecukupan waktu kita. Tetapi jangan diam sama sekali. Karena Bapak dan Ibu, usia ini ibarat batu es. Dipakai atau tidak akan mencair. Daripada mencair tanpa arti, maka lebih baik mari kita cairkan untuk beramal soleh. Lewat apa? Lewat gerakan kita. Kita yang tidak bisa dengan otaknya mengambil peran, memberikan pemikiran-pemikiran cerdas dengan Muhammadiyah, minimal hadir di pengajian. Ya, kadang dimanapun tempatnya, saya meskipun unsur PDM, ada pengajian ranting, selagi saya sempat saya hadiri. Bukan soal kajiannya cocok atau tidak, artinya levelnya apa, bukan. Tapi ini akan menggerakkan jamaah bahwa kita itu perlu berjamaah. Ya. Dalam sholat kita sudah diajarkan bagaimana berjamaah. Dan kalau kita tahu rahasianya mengapa perlu berjamaah, salah satunya akan menghadirkan vibrasi positif di kanan kiri kita. Maka kalau kita sholat berjamaah perlu yang rapat. Dan kalau tidak kepepet, jangan milih paling ujung. Karena kalau kanan kiri kita ada anggota jamaah lain, berarti kita mendapatkan dua vibrasi positif kanan dan kiri. Tapi kalau paling ujung berarti hanya sebelah. Ya. Nah, makanya berebut berjamaah itu penting. Hari ini juga Bapak Ibu sedang berjamaah, ya. Kalau duduknya tidak berimpitan, paling tidak ini sudah menggerakkan. Itu setidaknya yang bisa kita lakukan. Ya, syukur-syukur mungkin kita berperan lagi, karena ibarat seperti peran-peran para sahabat. Ya, ada peran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan misalnya, dengan kekayaannya beliau mengambil peran dalam Islam. Ya. Tetapi ada yang dengan tenaganya Bilal bin Rabah mengikhlaskan hidupnya untuk azan. Untuk azan saja bisa dapat bocoran masuk surga. Ya kan? Ya. Sehingga Utsman bin Affan juga dapat bocoran dari Aisyah. Wahai Utsman, engkau masuk surga, tetapi jalannya merangkak. Karena dia tahu bocorannya masuk surga merangkak, maka harta kekayaan yang ia miliki diikhlaskan untuk perjuangan Islam. Ya, kalau kita mungkin baru satu truk untuk menghibahkan kekayaannya, kalau saya baca dalam sejarah bagaimana Utsman bin Affan dari kekayaannya, pada suatu pagi terlihat ada debu yang begitu berterbangan besar, seakan-akan gelap jalan itu. Ternyata iring-iringan 100 onta dengan segala muatannya diserahkan untuk berjuang di jalan Allah. Bahkan orang-orang yang berperang dan meninggal dunia atau tidak, dia mendapatkan jatah, ya, diberi jaminan oleh Utsman bin Affan. Ini dengan kekayaannya, beliau yang sudah dapat bocoran surga. Lah kita bocoran apapun belum dapat, kok kita masih santai-santai aja. Nah tentunya harus lebih berat. Dengan hartanya mungkin kita tidak, dengan otaknya mungkin kita tidak siap, dengan apanya lagi? Ya, tadi yang paling murah tenaganya. Selagi masih sehat, datanglah membuat kekuatan jamaah. Ngaji kalau hanya 5 orang dengan 50 orang, beda semangatnya. Ya, tentu ini karena apa? Karena kita berjamaah. Setidaknya, ya, show of force ini bisa dilihat oleh orang lain. Wah, ranting Muhammadiyah ternyata bisa menggerakkan jamaah yang jumlahnya berapa banyak. Ya, kalau ngecek berapa jumlahnya yang hadir hari ini, tinggal tanya tim konsumsi berapa berkat yang disiapkan. Itu paling gampang. Ya. Nah, kemudian
tadi yang disebut mutmainnah ya. Dari sahabat Rasulullah Amr bin As ya. Tapi hadisnya ini mauquf ya. Bila seorang hamba yang beriman akan meninggal, Tuhan mengutus kepadanya 2 malaikat ya. Dikirim beserta keduanya bingkisan dari surga. Lalu malaikat menyampaikannya, keluarlah wahai jiwa yang telah mencapai ketentramannya dengan ridho dan diridhoi Allah. Keluarlah roh dan raihan. Ya, raihan itu tumbuhan yang harum gitu ya. Tuhan senang kepadamu, ya, tidak marah kepadamu, maka keluarlah roh itu, ya, lebih harum dari kasturi. Ini komentar malaikat menyambut roh kita yang akan keluar. Ya. Hadis ini barangkali kalau kita pernah membaca berita atau TikTok, setidaknya pernah mendengar salah seorang warga Palestina yang meninggal dan harumnya luar biasa. Sampai jenazahnya dipegang saja, yang pegang menciumnya masih terasa harum. Ya, ini kalau terjadi pada kita semua luar biasa. Itu artinya benar-benar keluarnya roh kita benar-benar mutmainnah, benar-benar tentram, damai. Ya, bahkan tadi sudah disambut sehingga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah benar-benar menjadi wujud ketika roh kita lepas. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, itulah pandangan manusia. Makanya saya katakan perspektif. Jadi ada yang memandang dari satu sisi dengan sisi yang lain, tetapi Islam memberikan jalan tengah. Semua itu penting, tetapi kalau proporsional dan masing-masing sesuai dengan bagiannya. Setidaknya pengajian hari ini merupakan sarana untuk bersilaturahmi antara kita, ya, karena insya Allah sebagai sarana silaturahmi seperti yang dikatakan di dalam hadis Anas bin Malik, man ahabba ayyubsatalahu min rizqi wa ayyunsalahu fi athari falyasil rahimah. Jadi siapa yang akan silaturahmi, suka bersilaturahmi, akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Maka kita hendaknya menyambung tali silaturahim. Nah, jadi keutamaan kita dalam menjalani silaturahmi itu ternyata banyak hal. Ada yang bisa membuka pintu rezeki, menjadi jalan masuk surga, dan juga mendapat naungan dari arsy, mendapat naungan di arsy dari Allah SWT. Satu yang misalnya membuka pintu rezeki. Tentu rezeki ini bukan hanya harta. Rezeki bisa berupa harta dan materi, tetapi kadang kesehatan fisik kita juga merupakan rezeki. Ada orang yang pendapatannya pas-pasan, tapi dengan pas-pasan akhirnya makannya juga hanya pas-pasan. Tapi dengan pas-pasan itu menjadi sehat secara fisik. Ya. Saat ini kan justru orang banyak sakit karena apa? Kelebihan makanan. Ya, banyak makanan. Apa saja bisa dimakan. Sementara kebalikannya, ada orang yang mungkin makannya pas-pasan, pas dapat rezeki banyak, kebetulan fisiknya sudah tidak sehat. Dulu ketika belum punya rezeki, makannya susah, mau beli yang enak susah. Ketika sudah punya rezeki, makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh. Berarti kalau kita sehat, itu artinya rezeki. Keluarga dan keturunan juga merupakan rezeki. Ilmu dan pemahaman itu juga termasuk rezeki. Maka ketika kita baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kok cepat sekali nempelnya, itu sebenarnya sebuah tanda rezeki. Ketika kita membaca buku kok ingat dan gampang menerimanya, itu bahwa itu merupakan rezeki ilmu. Dan ada yang lebih penting berkaitan mutmainnah, rezeki ketenangan jiwa, kecukupan hati, ya, merasa cukup dengan rezeki yang ada sehingga kita terhindar dari sifat-sifat serakah. Maka dalam manfaat silaturahmi ini ada yang meneliti, Bapak Ibu, ya. Jadi
orang asing ini sempat meneliti, namanya Susan Pinker. Penelitian ini menggambarkan bahwa face to face, ketemu orang itu akan membuat positif hidup lebih panjang dan bahagia. Ya, dia menulis dalam bukunya The Village Effect, How Face to Face Contact Can Make Us Healthier, Happier and Smarter. Jadi ketemuan antar kita menurut dia yang sudah meneliti akan membuat hidup lebih sehat, healthier. Hidup menjadi happier, lebih sehat, dan hidup kemudian apa? Lebih bahagia dan lebih cerdas, smarter. Seorang Susan tadi mencoba meneliti salah satu desa di Italia namanya Sardinia. Ya, kampung ini diteliti karena apa? Penduduknya banyak yang usianya 90 sampai 100 tahun. Maka diteliti di kampung itu. Ternyata apa penyebabnya? Ada yang penyebabnya karena secara genetik keturunan umur panjang. Ada yang karena faktor makanan yang dimakan yang sehat. Ya. Kemudian ada yang karena masyarakatnya apa? Suka guyub, suka kumpul-kumpul, suka pertemuan. Jadi kita hari ini ngumpul-ngumpul. Kalau menurut penelitian Susan Pinker, itu salah satunya akan membuat kita semakin sehat, semakin bahagia, dan semakin cerdas. Ya. Kemudian apa? Ada penelitian yang kedua yang ada di Harvard. Ya. Penelitian ini enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. 70 tahun diteliti. Ya, sehingga direktur yang meneliti pertama aja ketika dilaporkan hasilnya sudah meninggal dunia. Ya. Direkturnya namanya Profesor Robert Waldiner. Ya. Dia menyampaikan awal penelitian dimulai 1938. 70 tahun kemudian tahun 2008 dari 724 orang yang diteliti, ya, ini tinggal 60-an orang yang masih hidup yang umurnya di atas 90 tahun. Ya, 724, 70 tahun diteliti, ya. Pada tahun 2008 yang 724 ternyata tinggal 60-an orang dan rata-rata usianya di atas 90 tahun. Ya, sehingga ketika penelitian ini disampaikan, direktur yang pertama sudah meninggal, sudah yang kedua, ya. Nah, sehingga setiap 2 tahun sekali profesor ini dengan timnya mengunjungi pasien-pasiennya, dicek tensinya, dicek fisiknya, ya, kesehatannya, gula darahnya, asam uratnya. Ya, ternyata yang 60 orang itu ya rata-rata yang suka kayak gini, suka berjamaah, ya. Jadi itu contoh saja yang ada. Oleh karena itu penelitian ini menggegerkan dunia, ya. Padahal dalam Islam 14 abad yang silam sudah dijelaskan. Ya, tadi yang di atas, man ahabba ayub satolau rizqah. Siapa yang ingin mendapatkan rizki, dipanjangkan umurnya, maka ia apa? Falyasil rohimah. Disuruh apa? Bersilaturahmi. Datang ke rumah-rumah, mungkin Bapak Ibu nggak sempat. Yang hadir ini, ya, andai kata ini ada 100 orang, nggak sempat. Tapi dengan diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, hari ini kita ketemuan, ya. Kan enggak ada toh tadi ketemu salaman sambil merengut, enggak ada kan? Paling tidak ya senyumlah. Nah, ketika senyum ini kita ya dicembreng beberapa kali, salaman 50 orang, berarti senyum kita sudah 50. Itu sudah menimbulkan sehat secara fisik Bapak Ibu. Ya, itu setidaknya itu. Ya. Sehingga ada cerita di medsos Bapak Ibu yang kadang membuat hidup kita serba pragmatis. Ya, ada seorang anak yang menawarkan kepada orang tuanya yang sudah pensiun, Pak,
Daripada setiap bulan ngambil gaji pensiun di kantor pos atau bank, Bapak saya buatkan aplikasi saja. Nanti kalau gajian tinggal klik lewat aplikasi. Ya, apa jawab bapaknya? Nah, saya ini justru kangen dengan teman-teman para pensiun. Jadi saya justru harus datang. Kalau datang ke kantor pos ketemu dengan teman-teman pensiun, kita bisa bercanda, bisa ngomong-ngomong, bisa macam-macam. Nah, ternyata kepuasan orang pensiun tidak soal pragmatis lewat klik aplikasi, tapi perlu dengan ketemu. Jadi bisa kongko-kongko, omong-omong, mungkin jam 8 baru buka, mungkin pulangnya jam 12-an. Karena apa? Saling cerita. Meskipun ceritanya priben kon sehat, putune pira, ya masing-masing pada cerita. Oke, aku saiki pilih 5 macem. Wah, sadidik aku 12 macem. Ya, kakek-akean pil ya, karena umurnya sudah banyak. Bisa jadi begitu. Lah ini anaknya juga menawar sama ibunya. Bu, daripada ibu bolak-balik ke kantor pos, sudah saya buatkan aplikasi, gampang. Apa jawab ibunya? Nah, ya karena anaknya, daripada ibu dulu ambil uang keserempet motor, ya. Nah, sang ibu malah menyampaikan, nah justru saya sering berbelanja, sering ke kantor pos atau yang lain itu ketika dulu saya kecelakaan, itu yang nulung bakul sayur. Karena bakul sayur itu langganan saya. Jadi saya kenal mereka, maka ketika ada apa-apa mereka menolong saya. Jadi yang pragmatis kadang diperlukan pada saat tertentu, tapi yang namanya silaturahmi, menjalin komunikasi dengan siapapun, kita justru menjadi penting. Ya, karena kita bisa berbagi, ya. Maka resep awet muda adalah suka bersilaturahmi. Ya, tidak mahal, ya, jangan gampang mutungan. Termasuk kalau kita jadi pengurus di Muhammadiyah, jangan mutungan, ya, jangan semua hari ada hari Senin. Kata orang Jogja itu, kalau orang marah itu semua hari Senin. Hari Senin nyeneni, hari Selasa nyeneni, hari Rebo nyeneni terus. Nyeneni ku enggak nyami maksudnya. Lah kalau enggak nyami wong terus kapan bongbong gitu ya. Ya, sehingga menurut ahli penelitian membuktikan penyebab kematian mendadak itu jantung dan stroke. Ya. Orang marah berhubungan dengan kejadian serangan jantung dan stroke. Bahkan konon sekitar 2/3 yang mondok di rumah sakit karena stroke ternyata berhubungan dengan kejadian marah 1-2 hari sebelumnya. Maka coba saja kalau ada orang seperti itu, ya, kira-kira kas jengkel apa? Apa gemblongnya geduknya kurang lengkap? Apa wedangnya kurang manis? Apa kopinya kurang pahit? Ini perlu koreksi, ini pendampingnya, ya. Maka bapak-bapak perlu jadi yang penyabar, ya. Ini ada yang mengejutkan bapak ibu, penelitian di Universitas John Hopkins, ya, Amerika Serikat, yang terkenal dengan fakultas kedokteran dan program riset medisnya. Apa yang dilakukan di rumah sakit ini? Meneliti 100 lelaki, diambil darahnya di lab dan diperiksa. Hasilnya pria yang mudah marah, bapak-bapak yang mudah marah, ternyata kadar protein fibrinogennya dan pembuluh darahnya cepat mengalami kekakuan, ya, cepat membeku. Maka kalau darah membeku tidak lancar, akibatnya apa? Ke arah jantung atau stroke, ya. Sehingga penelitian ini menyimpulkan pria yang mudah marah punya potensi serangan jantung 3 kali lebih besar. Ya, bapak-bapak, tapi bukan berarti tidak berlaku bagi ibu-ibu.
Oleh karena itu, yuk latihan sing sabar, sing bongbong. Angger pan sewot ngguyu bae ngguyu. Ya. Kalau ada rapat tidak cocok dengan kita senyum saja. Ya, makanya pengurus kalau pendapatnya tidak sama, ora usah mutungan. Angger mutungan berhubungan dengan marah. Ya. Nah, mudah-mudahan kita hilangkan. Ya, sehingga konon stroke itu bisa karena pecah pembuluh darah, juga bisa karena tersumbat pembuluh darahnya. Kalau salah satu ini mengenai kepada kita, maka segera dibawa ke rumah sakit. Ya, jangan sampai melebihi 3 jam. Ya, sudah sampai di rumah sakit dan sudah ditangani, orang mung anjok ke rumah sakit tok. Ya. Oleh karena itu mitos yang kalau kena stroke, serangan stroke, cukup ditusuk jarinya. Ini informasi yang dianggap menyesatkan. Tetapi ada berita yang tidak ada, berita di medsos tapi tidak hoax, betul-betul terjadi. Apa Bapak Ibu? Ya, berita yang membahayakan, tapi hati-hati. Apabila stroke gaji lebih kecil daripada stroke pengeluaran, ini berbahaya. Ya. Maka pria muda tadi ya, yang cepat bereaksi terhadap stres dengan marah memiliki risiko 3 kali lipat lebih tinggi terkena penyakit jantung. Maka orang yang mudah marah 5 kali lebih mungkin mengalami serangan jantung dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang seusianya. Ya, jadi inilah barangkali juga menjadi penting bagi kita. Sehingga ada yang dikatakan kalau orang gampang marah, ya menurut penelitian termasuk orang bertipe kepribadian A. Ya, ini orang biasanya orangnya ambisius sifatnya, ya orangnya kompetitif, pengen yang terbaik dari yang lain, ya ingin segala sesuatu terorganisasi, ya tidak sabaran dan memiliki urgensi waktu yang lebih tinggi. Waktu itu harus dihargai sebaik-baiknya. Ini memang bisa menjadi bagian yang penting ketika kita berorganisasi, karena manajemen waktu ya penting. Ya makanya tadi meskipun undang saya jam 6.30, berapapun jamanya dimulai, ya dimulai. Ya. Kami di Tanjung ketika saya jadi ketua PCM sampai sekarang pengajian tafsir jam 6 mulai, meskipun jamaahnya baru 2 orang tetap mulai, sehingga yang datang awal tidak rugi. Dan akhirnya sekarang jam 6 mereka sudah penuh. Ya karena apa? Sudah tadi menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kadang yang semacam ini juga menjadi penting orang-orang yang berjiwa ini. Ya kompetitif, ingin maju, rantingnya bisa lebih baik dari yang lain. Ini melihat masjidnya untuk ukuran ranting, melihat garis shopnya panjang sampai ke belakang, menggambarkan jamaahnya banyak. Ya, ini berarti luar biasa di ranting ini. Ya, itulah sebabnya moto Muhammadiyah sebagai Islam yang unggul berkemajuan, ranting itu penting agar cabangnya berkembang sehingga Muhammadiyah maju unggul berkemajuan. Ya, maka program-program Muhammadiyah semakin ke depan akan selalu menuju yang unggul dan berkemajuan. Ini Majelis Dikdasmen juga sudah mulai ada pemikiran Muhammadiyah akan memunculkan sekolah-sekolah premium. Jadi ada istilah baru ini ya, sedang akan dikembangkan. Ya, pimpinan wilayah juga ini sudah akan membuat tower di Karanganyar, sudah membeli lahannya, yang nantinya kalau ada pertemuan-pertemuan diklat Muhammadiyah sudah punya hotel sendiri ya di Karanganyar. Ini terobosan-terobosan yang insya Allah semua itu karena kita berjamaah. Memang kita tidak hanya cukup Muhammadiyah organisasi terkaya nomor 4 di dunia ya. Kalimat ini kadang-kadang membuat salah mengerti.
Sehingga ketika Muhammadiyah minta sumbangan, ada yang menjawab dengan minir, wong wis sugih kan njaluk sumbangan. Ya. Ngertine duitnya cash ya, nomor 4 sedunia. Tidak tahu bahwa itu berupa aset. Ya, tanah wakaf, bangunan, itu kalau dinilai ya dengan amal-amal usaha seperti organisasi lain tingkat dunia, memang kita memiliki kekayaan sampai nomor 4 di dunia. Nah, ini semua karena apa? Langkah yang dilakukan oleh yang kecil-kecil. Maka keberhasilan sebuah organisasi bukan karena pemimpinnya, bukan hanya karena ketuanya, tapi semua mendapat bagian peran dan pahalanya sesuai dengan proporsinya. Jangan dianggap gampang jadi tukang parkir. Depan itu menjadi rapi kalau nggak ada tukang parkir. Yang ngatur parkir mungkin tidak teratur. Jangan dikira pengajian ini tidak akan lancar, jalan lancar kalau yang ngepel masjid nggak ada, ya kan? Jam berapa ini ibu yang menyiapkan besekan itu, jajan makanan itu? Mulai jam berapa itu sudah disiapkan sehingga bapak ibu belum hadir sudah siap di depan. Jadi semuanya mengambil peran. Ya, apapun kecilnya, tapi Allah lah yang maha menghargai apa yang dilakukan oleh kita. Semua itu kepada apa? Berpulang kepada keikhlasan kita masing-masing. Maka kalau sedekah kita, ya sedekah kita hari ini, sedekah waktu, menghadirkan kesempatan. Tidak setiap orang dalam akad seperti ini ada waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu kebetulan diringankan langkahnya untuk hadir di sini. Sudah sedekah waktu, sedekah harta lewat kotak yang keliling. Ya, mungkin nanti sedekah senyum tadi sudah ketika bertatap muka. Itu akan dilipat gandakan oleh Allah minimal 1 kali. Bisa jadi 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat. Tergantung dari apa? Semua dari keikhlasan kita ketika hadir pada kesempatan hari ini. Jadi bagaimana iman yang ada dalam diri kita harus kita pelihara. Ini salah satu hari ini kehadiran Bapak dan Ibu sekalian adalah sedang memelihara iman yang ada dalam diri kita. Betapa di luar sana orang terlalu sibuk, saking sibuknya nggak sempat ngaji. Ya, bagaimana di luar sana orang sibuk mencari harta sampai tidak ada waktu untuk cari ilmu. Ya, betapa di luar sana banyak orang sibuk ngurusi kesehatannya karena dia sudah sakit, jadi nggak sempat untuk hadir di pengajian ini. Maka alhamdulillah hari ini kita dihadirkan oleh Allah lewat langkah ringannya. Maka semoga itu semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira inilah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan wawasan dan pencerahan bagi kita. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.